Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proposal kami yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Persediaan Berbasis Web pada Toko Pertanian Trijaya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Irfandi, lalu ada rekan saya Hanjian Rian dan Ahmad Ferdi Nugroho. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Di sini ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh saudara Hanjian Rian. Dipersilakan waktunya untuk menjelaskan. Ya, latar belakang perkembangan teknologi informasi mendorong UMKM untuk melakukan transformasi digital dalam meningkatkan efisien operasional. Toko pertanian Tani Jaya masih melakukan pengolahan persediaan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data stok dan keterlambatan informasi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi manajemen persediaan berbasis web guna meningkatkan akurasi data dan efisiensi pengelolaan stok. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, pencatatan stok masih dilakukan secara manual. Yang kedua, terjadinya ketidaksesuaian antara stok fisik dan data. Yang ketiga, belum tersedianya laporan penjualan yang sistematis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irfandi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kita ada identifikasi masalah seperti yang kita lihat. Di sini ada pencatatan stok yang dilakukan secara manual. Nah, pencatatan stok yang dilakukan secara manual ini sangatlah tidak efisien karena sering terjadi ketidaksesuaian antara stok fisik dan data yang ada pada laporan pada toko. Lalu belum tersedianya laporan penjualannya sistematis. Ini terjadi karena pembuatan masih manual. Jadi kita tidak bisa melihat data-data yang sudah ada dengan lebih efisien lagi. Eh, Mungkin seperti itu. Silakan dilanjut, Mas Hanjian, Rian. Nah, selanjutnya juga ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada tiga. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi manajemen persediaan berbasis web. Yang kedua, bagaimana sistem dapat meningkatkan akurasi data stok. Yang ketiga, bagaimana sistem menyajikan laporan penjualan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di sini juga penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irfandi. Oke, dalam rumusan masalah ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama kita akan nanti merancang sistem informasi manajemen persediaan yang berbasis web tentunya. Lalu kita nanti ada sistem bagaimana sistem dapat meningkatkan akurasi data stok. Lalu ada bagaimana menyajikan laporan penjualan sebagai dasar keputusan. Jadi di sini kita ada rumusan masalah yang mendasari pembuatan dari proposal ini. Yang pertama tadi, lalu kedua ada sistem dapat meningkatkan akurasi data stok, lalu selanjutnya ada bagaimana menyajikan laporan penjualan sebagai dasar pengambilan keputusan. Silakan dilanjutkan Mas Anjan Rian. Di sini juga ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem informasi persediaan berbasis web. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan stok barang. Yang ketiga, menyediakan informasi penjualan yang akurat dan informatif. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irfandi. Oke, dalam tujuan penelitian ini kami bertujuan untuk yang pertama ada merancang dan mengimplementasikan. Berarti di sini kami tidak hanya
merancang, tapi benar-benar membuat web sistem informasi persediaan ini untuk diterapkan pada UMKM yang sudah ada. Lalu di sini ada meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan stok barang. Di sini kami bertujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan stok barang sehingga eh, ada peningkatan dalam pencatatan dan mungkin bagian pengelolaan dalam toko ini, lalu ada menyediakan informasi penjualan akurat dan informatif. Jadi UMKM ini dapat mengecek bagaimana informasi penjualan yang sudah ada. Silakan dilanjutkan, Mas Anjian. Dan di sini juga ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat praktis dan manfaat akademis. Manfaat praktis membantu UMKM dalam pengelolaan persediaan secara terkomputerisasi. Yang kedua, Lanjut. manfaat akademis menjadi diferensi bagi penelitian sejenis di bidang informasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irfandi. Lalu di sini ada manfaat penelitian, ada dua manfaat yang kami taruh di sini, yaitu membantu UMKM dalam pengelolaan persediaan terkomputerisasi. Karena se- seperti yang kita tahu, pencatatan dengan manual ini sangat tidak efisien. Oleh karena itu, salah satu tujuan kami merancang dan mengimplementasikan proposal ini yaitu untuk membantu dalam pengelolaan persediaan. Lalu di sini ada manfaat akademis bagi kami sebagai peneliti, menjadi referensi bagi penelitian sejenis dalam informasi. Di sini maksudnya ini menjadi dasar agar teman-teman juga dapat mengimplementasikan sistem yang kami buat di bidang yang sama. Mungkin seperti itu. Silakan dilanjut, Mas Sanjian. Di sini juga ada jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian, penelitian terapan. Yang kedua, pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Yang ketiga, fokus penelitian pada pemecahan masalah nyata di lapangan. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ferdi. Baik, baik. Eh, Terima kasih atas waktunya. Teknik analisis data yang kami gunakan di sini, yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna. Jadi kita melihat dari keadaan yang sudah ada, kebutuhannya dalam toko ini tuh apa saja. Misalkan ada pencatatan, misal pencatatan penjualan atau data stok barang. Nah, kami riset terlebih dahulu melihat apa yang dibutuhkan dalam UMKM ini. Lalu di sini ada permodelan sistem menggunakan UML. Setelah kami mengetahui kebutuhannya, kami langsung membuat permodelan menggunakan UML seperti flowchart-nya mungkin, lalu ada use case dan lain-lainnya. Setelah itu langsung kita evaluasi hasil pengujian dari sistem. Jadi setelah kita membuat pemodelan, kita evaluasi hasilnya apa saja dari pengujian tadi. Eh, Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Mas Ferdi.
Oke, di tahap penelitian ini ada 5 step yang kami gunakan. Step pertama yaitu studi pendahuluan, jadi kami riset, lalu selanjutnya kami mengumpulkan data. Setelah data dan riset sudah, kami di sini langsung menganalisis dan mulai merancang sistemnya. Seperti tadi, permodalannya mungkin kita menggunakan eh, UML dulu seperti use case, lalu kita langsung ke tahap implementasi sistemnya, kita membuat webnya, lalu setelah webnya jadi kita langsung pengujian. Biasanya kita menggunakan pengujian black box ataupun white box, dan selanjutnya mungkin ada evaluasi terkait kinerja sistem. Selanjutnya mungkin saya serahkan kembali kepada Mas Ferdi. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.